أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Surat Al-Furqan ayat 75. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ulaika iku ulaika. Niki tarkibnya menjadi dua nih. Kalau kita mengikuti kaul yang pertama bahwa mulai dari wa ibadur rahman dan setelahnya itu merupakan sifatnya, ibadur rahman menjadi mubtada, maka ulaik ini statusnya menjadi khobar. Khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ulaika iku ulaika ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku ulaika utawi mengkono-mengkono ibadur rahman. Tapi mengkono-mengkono ibadur rahman iku yujzauna padha den wales sapa ulaik. Kalau kita mengikuti qiraah yang kedua bahwa ibadur rahman mubtada bahwa kemudian sifat-sifat yang setelahnya itu menjadi khabar, berarti ulaika ini menjadi mubtada langsung. Ulaika utai mengkono-mengkono. Kamu upaya dipinteran aja. Cok bingung-bingung. Walaupun bolak-balik matur. Pokoknya lek ana awal kae wis mek mubtada tok sak marine sifat tok, berarti iki dadi khabar. Lek semuanya kemarin itu mubtada dan plus dijadikan khobar, yaitu berarti sekarang cuma menjadi mubtada dan mawon. Kalau kemarin kan saya lebih memilih bahwa sifat-sifatnya itu kemarin menjadi khobar kan ngaten. Pun kula lanjutaken malih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku sauna padha den wales sapa ulaik al-hurfata ing ya Allah ya Rabbi ya Karim al-hurfata ing tingkat kang dhukur saking swarga. Al-hurfata ing tingkat kang dhukur saking swarga ayat darajata tegese tingkat al-ulya kang dhukur. Al-ulya kang dhukur nep al-ulya kang dhukur fil jannati ing dalam swarga. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bima sabaru sebab oleh sabar sapa ulaik. Ngeten iki jenenge manawa ma masdah ya bima sabaru kan sebab oleh sabar alladzin ulaik ala taatillah ing atase taat ing Allah wa yulaqauna lan ya Allah ya Rabbi ya Karim lan padha den temokake sapa ulaik bitasdidi kelawan den waca tasdid yulaqauna kelan tasdid qaf kelawan tasdid qaf wa bitakhfifi wa takhfifi lan kelawan den waca takhfif berarti ma'afat khilya iserta den waca fathaya. Jadi qiraahnya niku yang pertama wa yulaqauna maknane lan padha den temokake sapa ulaik utawa yang bitakhfif. Kalau bitakhfif bacanya wa yalqauna tulis. Orang-orang paham angel sing angel teko kitab tafsir ini sing angel dhewe ya qiraah ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yalqauna laki ya yalqa wa yalqauna lan padha nemoni sapa ulaik bertemu pihak ing dalam ya Allah ghurfah ai fil ghurfati tegese ing dalem tingkat dukure swarga nemoni atau den temuake tahiyatan ing penghormatan wasalaman lan keselamatan utawa uluk salam wasalaman lan keselamatan utawa uluk salam minal malaikati saking para malaikat khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqamah khalidina niki surat Al-Furqan ayat 76 khalidina hale kang padha langgeng sapa ulaik
ulaik fiha ing dalem hurfah hasunat bagus banget, hasunat bagus banget. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bagus banget apa hurfah apa nih mustaqarran. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nggon ya Allah ya Rabbi ya Karim manggone. Istiqrar niku maknane nggon manggon. Nggon manggone. Wa muqaman lan nggon iqamah atau nggon meneng. Nggon meneng ai maudhi'u iqamatin maudhi'a nasab tafsir. Ai maudhi'a iqamatin tegese panggonane netepi utawa manggon lahum kedue ulaik. Pon, dah wa ulaika utawi lafat ulaika zauna niku. Wa malan barang ba'dau kang tetep ing dalam sause ulaik iku khabaru ibadir rahmani. Iku khabaru ibadir rahmani khabare lafat ibadir rahman al mubtada'i. Ini sifatnya ibadir rahman. Al mubtada'i kang dadi mubtada. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Surat Al-Furqan ayat 77 yang terakhir niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kul ngucapo sapa sira. Ngucapo sapa sira ya Muhammad ngucap di ahli Makkah tamaring ahline wong Mekah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim di harakat itu ae sapa jenenge? Jah, di harakat itu ae. Ya ahli Makkah ta maring ahline wong Mekah. Itu lho 4 baris dari atasnya surat Asy-Syu'ara. Li ahli Makkah ta maring ahline wong Mekah. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum ing pengucap ma ya'ba'u bikum rabbi ma ya'ba'u orang merduli ma ya'ba'u orang merduli nafiyatun utawi ma ikum ma nafi ya'ba'u ayak tarisu tegese orang merduli sopo bikum kelawan sira kabeh sapa Rabbi pangeran sira kabeh pangeran ingsun bikum kelawan sira kabeh sapa Rabbi pangeran ingsun. Tuhanku tidak akan memperdulikan kalian semua wahai orang-orang ahli Mekah laula du'aukum lamun ora ono donga sira kabeh iku maujud lamun ora ono donga atau panupriye sira kabeh iku maujud iyahu ing Allah bisyadaidi ing dalam nalikane wujude pira-pira kemasyaqqatan dalam pira-pira wujude kemasyaqqatan fayak syubuha mongko nulim buka sapa Allah ta Rabbi ing syadaid faqad kadzabtum mongko teman-teman wis ngorohake sapa sira kabeh ai fa kaifa tegese mongko hale kaya apa ya ba'u merduli sapa Rabbi bagaimana mungkin Tuhanku itu memperdulikan bikum kelawan sira kabeh memperdulikan kalian semua waqad kadzabtum lan hale teman-teman wis ngorohake sapa sira kabeh ar-rasul ing Kanjeng Nabi kang dadi utusan wal Qur'an lan ing Al-Qur'an. Bagaimana mungkin Tuhanku itu memperdulikan kalian sedangkan kalian itu menganggap bohong terhadap para rasul, para utusannya Allah dan juga Al-Qur'an. Fasaufa yakunu lizamah. Fasaufa yakunu mongko bakal ono apal adabu siksa iku lizaman barang kang netepi ai mulaziman tegese barang kang netepi lakum maring sira kabeh fil akhirat ing dalam akhirat ba'dama yahullu awas kula niki termasuk sangare
indahnya bahasa Arab, kleru harokat wae wis kleru makna. Kalau halla ya hullu itu maknanya manggon. Kalau halla ya hillu niku maknanya bisa halal, bisa ngudari. Jadi ngoten nggih, berarti halla ya hullu hululan. Niku maknanya menempat. Lek halla ya hillu hillan atau halalan maknanya halal. Atau halla ya hullu hillan itu maknanya ngudari lho, maknanya wakeh. Beda harakat beda makna. Badama yahulu dalam sausi oleh manggon. Apa adab manggon tau tesih nekani apa adab bikum kelawan sira kabeh fi dunya ing dalam dunya fakutilah mengko nuliten fakutilah mung sehingga mengko den pateni minhum sangking ya Allah ya Rabbi ya Karim minhum sangking ahli Mekah minhum sangking ahli Mekah sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim yauma badrin ing dalam dinane perang Badar sapa sabauna wong 70 wa jawabu laula utawa jawabe laula iku dalan nuduhake alihi ing atase jawab apa ma barang ya Allah ya Rabbi ya Karim qablaha kang tetep ing dalam sadurunge laula qablaha kang tetep ing dalam sadurunge laula pun sak menten mawon iki pun mantun surat Al-Furqan ini. Terus niki sak mangke Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Furqan yang ayat 75 ini. Ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salamah. Diwaca bareng-bareng ya. Awak dhewe ben ben tok melek terus marang ngono ben ora mari ngaji selali mang ayat opo. Diwaca bareng-bareng. Tonton ndi mang? Ulaika ya. Monggo 1 2 3. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Jadi muradnya bagaimana sih ayat ini? Muradnya adalah ulaika. Mereka itu para hamba-hamba pilihannya Allah yang sifatnya ada 9 kemarin sudah selesai dibahas. Yujzaunal ghurfata akan diberi balasan berupa al-ghurfah atau tingkat tertinggi di surga. Tingkat tertingginya surga. Cara level ngene wis paling dhuwur dhewe. Cara kelas ngene wis paling VIP dhewe. Ulaika yujzaunal ghurfata mereka itu merupakan orang-orang yang diberi balasan al-ghurfah atau tingkatan tertinggi di dalam surga. Bima sabaru sebab mereka telah bisa bersabar. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salamah dan mereka akan dipertemukan di dalam surga dengan sebuah penghormatan dan keselamatan. Salaman lagi bisa dimurati keselamatan bisa atau mendapatkan salam dari para malaikat juga bisa. Pon, iku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini balasan bagi mereka para ibadur rahman, hamba-hamba pilihannya Allah yang memiliki sifat 9 sifat yang terpuji yang sudah disebutkan kemarin. Balasannya sangat tinggi sekali. Berupa apa? Ulaika zaunal ghurfata. Mereka diberi balasan berupa al-ghurfah. Ghurfah itu apa? Tingkat tertingginya surga. Hotel itu Pak, semakin dukur itu semakin paling mahal, paling VIP, paling VVIP, paling dukur dewe itu biasanya khusus buat bos-bos. Ini gue ngoten cara tatanannya. Mulane teng mriki dikatakan ngoten. Ulaika yajzaunal ghurfata ayid darajata al-ulya fil jannah. Mereka itu para hamba-hamba pilihannya Allah, ibadur rahman itu diberi balasan berupa al-ghurfah atau sebuah tingkat tertinggi di surga. Makna asalnya ghurfah, kamu tahu ya? Ghurfah itu makna asalnya adalah kelas. Kelas atau ruangan, itu maknanya
ghurfah. Ya, jadi semisal ruangan siapa, ruangan dosen, ruangan guru, ini berarti ghurfatul muallim, ruangan guru. Jadi ghurfah itu makna asalnya adalah ruangan, kamar, itu maknanya ghurfah. Tapi di dalam ayat ini diartikan lebih khusus. Bahkan seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mencoba untuk mengajak kita berpikir. Orang-orang ini kan banyak. Ulaika yudzauna. Mereka, orang-orang itu kan berarti kan banyak. Sedangkan al-ghurfah, ghurfah itu kan lafadznya kan mufrad. Berarti apakah mereka itu berada di dalam satu kamar, dalam satu ruangan? Apakah benar seperti itu? Ternyata jawabannya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah wajaat al-ghurfatu mufradatan ma'annahum muta'addidun yahtaju kullun minhum ila ghurfatin khassatin minhum qalu li'anna al-ghurfata huna makan ha'al makan al-ali alladhi yastamilu ala ghurfatin. Jadi jangan difahami bahwa kalau lafadznya di sini mufrad berarti semuanya itu berada di dalam satu ruangan, buatan. Karena hurfah di sini muradnya bukan merupakan satu ruangan atau satu kamar, buatan. Akan tetapi maknanya di sini adalah satu tingkatan. Beda ya, satu ruangan dengan satu tingkatan itu berbeda. Kalau satu ruangan ya berarti cuma satu ruangan. Tapi kalau satu tingkatan, tingkat yang paling atas sendiri, ini mencakup banyak kamar, mencakup banyak ruangan. Di hotel, tahu, di rumah sakit, bayang nih hotel nih. Hotel paling dukur dewi, tingkat paling tinggi sendiri. Oh, itu pasti memiliki banyak ruangan. Kalau Anda dengar dawuhnya beliau, ini sesuai dengan surat di dalam surat dalam surat Saba ayat 37 bahwa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil hurufati aminun. Dalam ayat lain itu menggunakan bahasa jamak fil hurufati, dalam beberapa ruangan. Cara bahasamu room, dalam beberapa room, dalam beberapa ruangan mereka itu sentosa. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, bima sabar. Jadi surga Pak, surga paling dukur dhewe, ora iso dibayangne apike kaya apa. Pokoke paling dukur niku paling tambah seneng karena bisa melihat pemandangan semuanya. Surgane tok mawon nek sing sering dingendikaken mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala bab ala khatar ala qalbi bashar. Sifate surga iku mek siji. Sifat sing disifati kelawan gampang tapi sangat angel, yaitu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hatinya para manusia. Itu saking apike surga. Ora enek Pak, padane nang dunya iki ora enek. Kan ngoten. Masya Allah. Wis contoh lek sing sering dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam babakan panganan. Dalam babakan panganan, restoran sak canggih-canggih restoran zaman saiki ora enek kaya dene restoran nang surga. Restoran zaman saya kan kepingin untuk mengantarkan pakai robot, ya. Kemudian kamu kalau tahu di tempat-tempat yang salah satu yang Jepang itu biasanya sampai ada bambu yang di situ nanti akan mengalir mie ke tempat makanannya. Ada yang di sebagian tempat restoran yang agak elit juga itu bahasanya apa itu jenenge ono panganane sok muter. Nah, dawuh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi panggah, semua itu enggak ada apa-apanya sama surga. Karena surga sekali batin panganan langsung siap nang ngarepe. Restoran di sing isok koyok ngene. Saya orang ngatasi ya saya. Kamu sik masak dhisik ya. Sewe kian masak ya. Surga mboten. Batin tok langsung dadi. Iku dari segi penyajiannya, masih dari segi penyajiannya. Belum dari segi yang lainnya, dari segi nikmat rasa. Gak bisa dibayangkan. Belum lagi permasalahan
bedanya makanan surga dengan makanan dunia. Kalau makanan dunia mari dipangan, mlebu weteng diolah jadi kotoran. Kalau makanan surga tidak seperti itu. Nggak ada, nggak bisa jadi kotoran, itu nggak bisa. Makanan surga setelah dimakan, konsumsi badan ini nanti menjadi keringat, kemudian ya hilang, nggak akan menjadi kotoran. Itu yang kedua, dan masih banyak lagi kenikmatan, keindahan yang ada di dalam surga. Tapi sekali lagi, kalau para wali-walinya Allah itu tidak mengharapkan masuk surga karena segala keindahan yang ada di dalamnya, tapi karena Allah Ta'ala dan juga karena Kanjeng Nabi ada di dalamnya. Sanep, Faizul, kalaupun sering bolak-balik matur, nah itu di dalam syairnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dia dawuh sampai rotok lali aku ya. Saya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa aku tidak pernah merindukan surga itu karena segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likau nil hibbi fiha khayyama. Kalau di dalam kasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dikatakan, artinya apa? Fi jannatin, di dalam surga. Fi jannatin, di dalam surga. Masyaqani min wasfiha, sama sekali tidak membuat hatiku itu terpincut, tidak membuat hatiku itu lantas menjadi tergila-gila. Saya itu sama sekali tidak tergila-gila dengan segala bentuk kenikmatan yang ada di dalam surga, katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Illa likaunil hibbi fiha khayyamah, kecuali karena satu, karena kekasihku berada di dalamnya, yaitu Kanjeng Nabi. Udah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mlebu surga ya ora kok kepingin krana panganane. Lewat dhewe kan masih sing dibayangni panganan, bidadari, keindahan surga. Lek beliau enggak. Fi jannatin masyaqan. Yes, gak pengen blas aku, cara bahasa kasar ngomong ngoten. Fi jannatin masyaqani min wasfiha. Kamu sifati seperti apapun keindahan surga itu masyaqani, tidak lantas membuatku tertarik, tidak lantas membuatku senang. Illa likaunil hibbi fiha khayyamah, kecuali karena keberadaan kekasihku berada di dalamnya, yaitu Allah Ta'ala dan juga Kanjeng Nabi. Sebenarnya banyak syairan-syairannya para wali-wali yang sifatnya beliau-beliau itu mengutarakan bahwa sama sekali tidak minat dengan surga, ketika dengan alasan ya kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan salah setunggal syairan niku dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini gila syairannya. Syairannya api-api. Para wali-wali Gusti Allah nek ikhlas sampai kaya ngoten niku. Nih, teng salah setunggal syairannya. Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki nasimul wasli habba 'alan nadama fa askarahum wa ma syaribu mudama wa malat minhumul a'naku mailan lianna qulubahum muliat gharama wa nadahum ibadi la tanamu yanalul wasla man hajaral manama yanalul wasla man saharal layali alal akadami man lazimal qiyamah. Niki yang perlu digarisbawahi. Fama maqsuduhum jannatu adnin walal hurun hisan walal hiyama siwa nadharil jalili wadamunahum faya bushra lahum qaumun kiramah. Ini karyanya Imam Ibnul Farid.
Ini karyanya merupakan salah satu syairan-syairannya para sufiah yang lagi dimabuk cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kelasnya dukur, Pak. Nah, ngeri dikaakan. Nasimul wasli habba 'alan nadamah. Ayo cara dimaknani iki syairane dukur banget sing gawe pancen Imam Ibnul Farid. Imam Ibnul Farid itu merupakan salah seorang penyair hebat dari kalangan mutasawwifin yang mampu mengapresiasikan bentuk kecintaannya, mabuk cintanya dalam bentuk syairan-syairan indah. Ngerti dikaakan nasimul wasli habba 'alan nadamah. Berhembus kencang akan bertemu dengan para kekasih bagi orang-orang yang nadama, orang-orang yang berkumpul. Fa'askarahum wa ma syaribu mudama, sehingga janji angin perjanjian akan bertemu dengan seorang kekasih ini membuat mereka itu menjadi seolah-olah menjadi mabuk. Padahal wa ma syaribu mudama, padahal mereka itu tidak pernah minum yang namanya khamr. Mabuk tapi tidak minum perkara yang memabukkan. Wa malat minhumul a'naku mailan, sehingga membuat kepala mereka itu geleng-geleng. Kamu kalau lihat orang dzikir itu geleng-geleng. Biasanya wong Wahabi gak terima kan. Gak oleh jare lek dzikiran karo geleng-geleng gak oleh. La ilaha illallah karo dzikir karo geleng-geleng. Tapi kalau menurut Imam Ibnul Farid beliau dikatakan sehingga kerinduan akan terhadap para kekasih, yakni Allah Ta'ala ini membuat mereka itu mabuk sehingga membuat kepala mereka itu bergeleng-geleng. Famalat minhumul a'naku mailan. Alasannya kenapa? Li'anna qulubahum muli'at gharamah. Karena hati mereka itu penuh dengan rasa cinta. Wong esti mabuk cinta kepada Allah Ta'ala, zikir itu sangat nikmat. Cara Habib Umar Al-Mutahhar, orang itu kalau minum kopi, saking enaknya, Masya Allah, seenaknya. Sirai sampai ambil geleng-geleng. Saking enaknya. Wanadahum, ya ibadi la tanamu. Dan sosok kekasih sejati, yakni Allah Ta'ala, memanggil kepada mereka dengan panggilan, ya ibadi la tanamu. Wahai hambaku, jangan kalian tidur. Yanalul waslaman hajarul manamah. Karena yang akan bisa bertemu dengan kekasih, sosok kekasih sejati adalah orang-orang yang meninggalkan tidur di waktu malam. Ya, yanalul wasla man saharal layali. Yang akan bisa memperoleh bertemu dan juga bertemu dengan Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang bangun di waktu malam. Alal akadami man lazimal qiyam, yang senantiasa mereka itu dengan gagahnya melakukan bangun di waktu malam. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang ingin saya bahas. Fama maqsuduhum jannatu adnin. Tujuan dan maksud mereka bukanlah surga. Tujuan dan maksud mereka bukanlah surga. Fama maqsuduhum jannatu adnin. Walal hurul hisan walal khiyamah, dan bukanlah para bidadari yang cantik-cantik, walal hurul hisan, bukan bidadari yang cantik, walal khiyamah, juga bukan ruangan-ruangan yang bagus dari surga. Tujuan mereka bukan adalah siwa nadharil jalili fadamunahum. Tujuannya adalah satu, yaitu ingin melihat kepada Allah Ta'ala, Zat yang Maha Agung. Inilah apa yang mereka harapkan. Faya busra lahum qaumun kiramah. Betapa ini merupakan kabar gembira. Bagi mereka sebagai kaum-kaum yang mulia. Wes, dawan Pak, aku mek kepingin intinya adalah satu, para wali-wali kesangking cinta yang Gusti Allah, ke seluruh keindahan surga, kenikmatan surga, tak terbesit pun keinginan mereka itu lantas menjadi goyah. Tidak membuat orang-orang mereka, para wali-walinya Allah itu kepingin ora. Awak dhewe pengen mlebu surga soalnya enak, daripada mlebu neraka lara kabeh, panas kabeh, kan ngono to, Pak. Nang surga penak lek gambarannya awak dhewe. Kita lanjutkan. Bima sabaru ai ala taatillah. Ya, syaratnya mlebu surga ngene iki,
sebab mereka itu sudah mampu bersabar atas segala nikmat, atas segala taat kepada Allah. Karena di dalam hadis akan sering matur, kamu kudu hafal ya. Hadis-hadis dasar ini kamu kudu hafal. Hadis-hadisnya cara bahasanya wong-wong hadis-hadisnya para mubalik. Anep, Aizul. Dicatat toh, ben gak ngantuk catat. Kamu ngantuk. Malah hadis-hadis yang sering disampaikan oleh mubalik bahwa tengeriku sering dingendikaken kalian para mubalik niku rupane huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat, bahwa yang namanya surga itu akan dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kalau neraka itu akan dikelilingi oleh suatu hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat, bahwa kalau yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya dibenci oleh kita. Abot, contoh tangi subuh, kena banyu, enak-enak turu Pak, malah di kongkon guyang banyu ya. Kan ngoten, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Maka yang namanya surga itu merupakan balasan utama bagi tiap-tiap mereka yang mampu bersabar untuk menjalani segala bentuk kemasyakotan di dalam melakukan taat dan mampu bersabar untuk menjalani beratnya menjauhi larangan-larangannya Allah. Wabot Pak. Ngelakoni taat iku abot. Ngedoi maksiat iku yo abot. Maksiat iku yo enak. Menurut kita yang hatinya masih kotor, maksiat iku yo enak. Banyak maksiat-maksiat. Bon. Melano kalau didaukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ketika sosok manusia ini sudah hidupnya, melano sering kan kula aturaken bahwa ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini merupakan penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Kenapa Pak seperti itu? Karena kita hidup di dunia ini dalam keadaan penuh banyak aturan. Kita dikekang seolah-olah berada di dalam penjara. Ya toh Pak? Dengan segala bentuk keindahan yang ada di surga ini loh. Kita banyak dilarang. Ya bahasanya ya ora akeh janian. Ya cuma koyo-koyo akeh. Aslinya ya ora. Panganan kita bebas makan. Semuanya halal. Kecuali beberapa hal. Minuman juga sama. Jadi seolah-olah karena memang di dunia ini kita itu sudah dipenjarakan. Dengan bahasa mudah, kita memenjarakan hawa nafsu kita. Sehingga besok kita di surga sudah bebas. Beda dengan orang-orang kafir yang di dunia tidak mampu memenjarakan dirinya. Bon. Tengriki, tinggal akan ngoten abot temenan, ora enteng. Ngelakoni ibadah, ngelakoni taat kuwi abot, ninggal maksiat kuwi yo abot. Dan loh, pon, iku bima sabaru wa yulaqauna. Mulane lek abot ya berarti nggih. Sampai dingendikaken di dalam kitab dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu bis sabri. Jadikanlah hendaknya kalian semua itu meminta pertolongan dengan cara bersabar dalam kita mengarungi bahtera kehidupan yang dipenuhi oleh ombak yang begitu besar dari gemerlapnya duniawi. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar bisa mengarungi dunia ini, kehidupan dunia ini dengan sebuah perahu sabar. Perahu ini awak dia mengarungi kehidupan yang diombang-ambingkan oleh ombak-ombak gemerlap duniawi. Itu kita cuma bisa menunggangi yang namanya
kapal kesabaran. Pun ngriki tinggal akan ngoten. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulane ngriki tinggal akan ngoten. Orang itu kalau sudah benar-benar tujuan hidupnya karena memang beramal karena Allah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari fal haqqu tabaraka wa ta'ala yuridu minna alla na'zila at-takalifa an jazaiha bal dha'il jaza musib ainaika qabla an tuqdima alal amal. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau itu dawuh, Syekh Mutawalli Asy'ari dawuh, kono lek ngamal ya ngamalo ngono ae, gak usah bayangno balasane. Paham ora, Pak? Awake ngamal krana Gusti Allah, ora ngamal krana bayangno to kepingin balasan. Itu titik tertinggi seorang hamba. Wis pokoke kula salat wajib salat budal. Itu titik tertinggi. Ya mulane ngene kok. Mau akan diceritakan dulu ada salah seorang sahabatnya Kanjeng Nabi menghadap kepada Kanjeng Nabi dan kemudian Kanjeng Nabi menanyai beliau. Kanjeng Nabi menanyai salah seorang sahabatnya yang bernama Harisah. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, "Kaifa asbahta ya Harisah?" "Wahai Harisah, bagaimana kondisimu di pagi hari ini?" Harisah pun menjawab, "Fayaqul asbahtu mu'minan haqqan." Saya masuk pagi dalam keadaan saya ini Kanjeng Nabi merupakan orang yang mukmin secara hak, benar-benar menjadi orang yang mukmin secara total, secara totalitas. Maka Kanjeng Nabi dawuh faqala inna likulli haqqin haqiqah fama haqiqatu imanika. Bahwa sesungguhnya di dalam setiap kebenaran itu ada hakikat. Lalu apa hakikat imanmu wahai Harisah? Harisah pun menjawab, qala azifat nafsi 'anid dunya hatta stawa indi dhahabuha wa muduruha. Wahai Rasulullah, bentuk bahwa imanku ini sudah mencapai level paling tertinggi adalah azifat nafsi 'anid dunya. Nafsuku ini sudah sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Buktinya apa? Hatta stawa indi dhahabuha wa muduruha. Sampai dalam hatiku itu seolah tidak ada perbedaan, sama saja antara emas dan bebatuan. Saking sangare wong ya, Pak. Imane kelasnya dukur tenanan. Watu ambek emas dianggap padha. Awak dhewe ya beda rek. Emas iki sik berbahas sangat berharga sekali lek emas iki. Ana ya ora. Bahkan tengeriki beliau dawuh wa ka'anni anzuru ila ahli jannati fil jannati yun'amuna wa ila ahlin nari fin nari yu'adzabun. Seolah-olah aku itu melihat para ahli surga itu masuk ke dalam surga dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, dan seolah-olah aku melihat kepada para penghuni neraka itu penuh dengan siksaan. Pun ngeri. Jadi permasalahan itu bukan permasalahan yang sifatnya itu ghaib atau tidak kasat mata, tapi bagaimana cara kita meningkatkan level iman kita sehingga kalau iman itu sudah sangat tinggi, barang yang ghaib itu seolah-olah tampak di dalam hatinya. Bahkan ketika akan kalian Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, "Lau kushifa 'anil hijab masdadtu yakinan." Andaikan hijabnya Allah Ta'ala ini dibukakan, niscaya aku tidak bertambah yakin. Apa maksudnya? Ai limada ai li'annahu balagha minal yaqini fil ghaib ila haddil ilmi wal musyahadah. Karena beliau itu kronos saking mantepnya, sampai-sampai andaikan dihilangkan semua hijab yang ada pada diri beliau, niscaya itu tidak akan menambah sebuah keyakinan beliau. Karena yakinnya mantep. Yakinnya ini pol-polan, polduk ya bahasanya. Lanjut, bicara tentang mari kita. Wa yulaqawna fiha tahiyyatau wa salama. Dan mereka itu akan dipertemukan di dalam tingkat tertinggi surga, ditemukan sebuah tahiyatan, sebuah penghormatan, wasalaman, dan sebuah keselamatan atau pemberian salam minal malaikah, yakni dari para malaikat. Rupane nopo? Jadi masalah tahiyatan wasalama ini
para ulama berbeda-beda di dalam menafsiri. Menurut versi yang pertama, tahiyatan itu memang muradnya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, memberikan sebuah penghormatan. Penghormatan itu rupanya nopo? Sing jenenge penghormatan itu al-ikram bil hadaya wat tuhaf. Penghormatan itu bentuk dimuliakan dengan diberi hadiah dan beberapa pemberian. Itu namanya dihormati. Itu namanya dihormati. Dan wassalamu ad-du'a, sedangkan salam itu maknanya adalah doa, mendapatkan doa keselamatan dari para ya Allah ya Rabbi ya Karim, sindan para malaikat, atau ada yang mengatakan dari Allah Ta'ala, atau ada yang mengatakan mendapatkan doa keselamatan dari satu sama lain. Corotan ayat lainnya tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillah rabbil alamin. Jadi penuh dengan doa keselamatan dari para malaikat, mendoakan kepada para ahli surga mendapatkan keselamatan. Dari satu sama lain penduduk surga juga mendapatkan saling mendoakan salam. Dari Allah Ta'ala juga sama. Banyak ayat salam dalam ayat Al-Quran itu banyak. Saya kira dulu saya sudah pernah membahaskan tentang hal itu. Niku maknanya tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatan wa salamah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus maranganten dilanjutakan khalidina fiha hasunat mustaqarraw wa muqama. Ayo, kita bareng-bareng. Khalidina fiha hasunat mustaqarraw wa muqama. Artinya bagaimana khalidina fiha? Dalam keadaan mereka itu langgeng berada di dalamnya. Dalam keadaan mereka itu langgeng berada di dalamnya. Hasunat mustaqarraw wa muqama. Merupakan tempat terindah. Surga itu merupakan tempat terindah. Ai maudhi'a iqamatin lahum. Surga itu merupakan tempat terindah bagi mereka. Jadi yang namanya surga itu langgeng. Yang namanya surga dan neraka itu langgeng. Kalau masuk neraka, sebagian orang masih bisa keluar, sebagian orang langgeng. Nah, ini ayat-ayat yang seperti ini ben awak muyanu ya. Paham bahwa yang namanya surga pun itu juga langgeng. Karena ada dulu kalau nggak salah 2012 itu sempat viral buku karangannya orang-orang liberal yang dengan judul ternyata surga dan neraka itu tidak selamanya. Ono wong ngarang buku koyo ngono kuwi. Dalile kullu man 'alaiha fan. Banyak. Lah sekarang masuk kepada pembahasan khalidina yang benar-benar langgeng. Artinya orang kalau sudah masuk surga akan selamanya. Orang enak jenenge wong masuk surga itu cuma sementara, enggak ada. Mulane pun sering kula aturaken senang akhirat itu panggon finish itu kan ada 3. Ada surga, ada neraka, dan ada yang tengah-tengah. Ya, yang disebut dengan Al-A'raf ya, kalau nggak salah Al-A'raf kan namanya. Lali aku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutkan malih. Lah sekarang kalau kita mengacu kepada ayat yang kemarin urusan yang namanya neraka. Kalau neraka kemarin kan mustaqarra wa muqama itu kan maknanya beda. Kalau mustaqaran sebagai tempat singgah, kalau muqama itu sebagai tempat menetap. Eling pora bocah-bocah. Kemarin itu sampun disebutaken bahwa kalau dalam urusan neraka itu
itu mustaqarran wa muqama. Mustaqarran itu dimaknani sebagai tempat singgah. Kalau muqaman kan beda ya. Mustaqarran itu cuma sekedar singgah, menetap, tapi sekedar singgah sebentar. Kalau muqaman itu sebagai menetap, tempat menetap. Lah, pembahasannya adalah satu. Kalau dalam ayat yang membahas neraka kemarin, itu cocok kalau dimaknani seperti itu. Saat mustaqarra wa muqama kemarin dalam ayat 66. Karena memang yang namanya neraka itu terkadang hanya sekedar menjadi mustaqar atau menjadi tempat singgah. Yakni bagi orang-orang yang Islam, yang iman, tapi mereka kafir, maksiat. Sehingga yang namanya neraka hanya sekedar menjadi tempat singgah, tempat pencucian dosa. Ya. Dan menjadi muqaman, tempat menetap. Tempat menetap, karena bagi orang-orang kafir akan selamanya dalam neraka. Lah saiki pembahasannya nang urusan surga. Apa surga itu ya kaya ngono, mustaqarran wa muqama, menjadi tempat singgah dan juga menjadi tempat menetap. Apakah seperti itu? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh niki fa kaifa qala an kullin minhuma mustaqarran wa muqama. Bagaimana mungkin yang namanya surga itu dikatakan sebagai tempat singgah dan juga tempat menetap? Seolah-olah berarti ada orang yang habis masuk surga kemudian keluar, padahal cara kaidah gak enak wong koyo ngono. Wong lek mlebu surga ya wis abadi selamanya di surga. Maka dijawab qalu li annahum sa'ata ya'tihim na'imun wa jazaa'un naqulu lahum laisa hadza huwa an-na'im al-daim fal mustaqirru fi ni'matin wahidatin innamal muqamu fi ni'amin ukhra kasiratin mutarakkiyatin musta'liyatin lidarajati annal kamalat fi ata'illahi la tatanaha. Jadi bahasa kasaran ngomong, surgane setiap orang itu beda-beda. Kalau surga sing kelas sing nisor dhewe iku cara suguhan iku gak batik VVIP Pak, biasa kelas ekonomi. Iku dikasihnya fasilitasnya itu cuma sedikit. Napa? Fasilitasnya itu cuma sedikit. Sehingga karena memang fasilitasnya sedikit dan terbatas bagi orang-orang yang kelas surganya ekonomi, itu disebut mustaqarra. Seolah-olah menjadi tempat singgah. Karena fasilitasnya sangat terbatas. Cara ibarat kos-kosan lho Pak, kos-kosan sing jedinge nang njaba bareng-bareng ae lho. Kan ya carane kan ora patik penak. Seolah-olah itu bukan tempat tinggal, tapi hanya sekedar tempat singgah. Beda dengan kos-kosan yang serba berada di dalam kamar. Jero kamare ana jedinge, ana dapure, ana sembarange. Itu baru yang namanya tempat tinggal. Begitu juga surga. Surga itu sama mustaqarran wa muqama. Bagi orang-orang yang surganya itu cuma ekonomi cara bahasanya ngoten. Sehingga fasilitasnya juga terbatas. Artinya terbatas itu hanya sedikit dibanding yang lebih tinggi. Nah, itu surga itu seolah-olah hanyalah tempat singgah. Beda dengan orang-orang yang kelas atas. Ma'an nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada'i, was-sholihin. Kalau orang-orang kelas atas gini, kelas surganya VVIP, Pak. Fasilitasnya lengkap semuanya. Terakhir, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Ini suratnya sudah ini pembahasannya sudah berbeda. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayo diwaca bareng-bareng ayatnya. Kamu ben ngerasa tahu bahas ayat iki. Soalnya ora diwaca bareng-bareng ngene wis mari ya kayak selewat bahasane ayat topo. Ayo. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum
faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Surat Al-Furqan ayat 77. Artinya, kul, ucapkan wahai Muhammad, ma ya'ba'u bikum rabbi. Tuhanku tidak akan pernah memperhatikan kalian semua. Ma ya'ba'u, tidak memperdulikan bikum terhadap kalian semua. Rabbi, Tuhanku. Laula du'aukum, andaikan tidak ada doa kalian semua. Faqad kadzdzabtum, karena kalian semua telah menganggap bohong. Fasaufa yakunu lizama, maka kalian semua akan mendapatkan siksaan yang menetap kepada kalian. Pon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayat ini sudah berbeda pembahasan dengan ayat yang sebelumnya. Bahwa, berarti kan berarti kemana ya? Intinya ayat ini adalah kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Bahwa Tuhanku, yakni Allah Ta'ala, tidak akan pernah memperhatikan sedikit pun kepada kalian andaikan kalian itu tidak berdoa kepadanya. Karena nopo? Faqad kadzdzabtum, karena para orang-orang ahli Mekah itu sudah menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Al-Quran, sehingga memang seorang pantas mendapatkan perhatiannya Allah sama sekali. Gak pantas. Sehingga kalau lanjutkan malih tentang tafsirin. Kul ma ya'ba'u bikum. Kul ayya Muhammad li ahli Makkah. Ucapkan wahai Muhammad kepada orang-orang penduduk Mekah. Ma ya'ba'u bikum. Ay ma nafiyatun ya'ba'u yaktarisu. Ma-nya itu merupakan manafi. Allah Ta'ala, Tuhanku, tidak akan memperhatikan kepada kalian. Seorang bakal diurusi belas. Karena napa laula du'aukum, andaikan tidak ada doa kalian, ai iyahu fisyada'idi fayakshifuha, yakni doa kalian kepada Allah Ta'ala di dalam waktu-waktu sempit, sehingga kemudian karena kalian berdoa maka Allah Ta'ala menghilangkan waktu-waktu sempit itu, cobaan-cobaan berat itu. Jadi pertama di sini seperti yang dalam kitab tafsir sawinya jenengan disebutkan bahwa setelah Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya orang-orang mukmin yang sempurna, maka mengiriki Allah Ta'ala menyebutkan bahwa semua sifat itu, semua sifat yang terpuji yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kemarin, para ibadur Rahman, itu tumpuan intinya adalah urusan ibadah, urusan menghambakan diri dan menyembah kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika akan faulaulal ibadah al-waqi'ah minal khalqi lam yaktaris bihim walam ya'tat bihim indahu. Sehingga kalau tidak ada yang namanya penyembahan, menuhankan terhadap Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala tidak akan memperhatikan terhadap sosok manusia tersebut. Final insan khuliqa liya'rifa rabbahu wa ya'buduhu. Karena manusia ini diciptakan agar mengenal kepada Tuhannya dan menyembah kepadanya. Wa illa huwa syabihun bil bahaim. Kalau enggak seperti itu ya, dia sama halnya dengan hewan-hewan yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, titik perbedaan manusia dan juga hewan ini ya cuma pada akal yang digunakan sehingga mengenal Tuhan, sehingga mau menuhankan terhadap Allah, tidak menyekutukan kepada Allah lalu menyembah kepada Allah. Pon mantun wis ngoten niku tok wis. Laula du'aukum. Sekarang pembahasannya laula du'aukum. Jadi Gusti Allah niku tidak akan memperhatikan kepada orang-orang kafir sama sekali andai kan tidak ada doa. Tapi kok kebetulan ahli Mekah itu masih mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Walaupun mereka dalam keadaan kafir. Iyahu fisyada'id. Yang mana mereka orang-orang ahli Mekah itu berdoa kepada Allah dalam kondisi-kondisi sempit, dalam kondisi-kondisi darurat. Sehingga Allah Ta'ala menghilangkan kondisi-kondisi cobaan tersebut. Diceritakan dulu di sini itu Rawa asy-Syaikhan an Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Imam Ibnu Mas'ud, dawuh qala khamsun qad madina, ada 5 cobaan yang sudah
berlaku kepada orang-orang kafir ahli Mekah. Yang pertama ad-dukhon. Dukhon itu kabut. Kabut itu pernah dialami oleh orang-orang ahli Mekah. Yang nomor 2 al-lizam, siksaan yang terus. Kemudian ar-rum, tangriki ay khamsu alamatin dalatin ala qiyamis sa'ah waqat nabil fi. Yakni 5 tanda terjadinya kiamat itu sudah terjadi di orang-orang ahli Mekah, penduduk Mekah. Rupane napa? Yang pertama ad-dukhon, yaitu kabut. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tatkala langit itu mendatangkan sebuah dukhon atau kabut yang sangat jelas. Karena napa? Memang dulu itu diceritakan orang-orang ahli Mekah, penduduknya ahli Mekah itu pernah mengalami tahun paceklik sehingga mereka sampai kelaparan, dan dari saking laparnya itu seolah-olah mereka melihat antara mereka dengan langit itu ada dukhon atau ada kabut. Yang nomor 2 yaitu qamar, yang iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan matahari dan bulan itu menjadi terbelah. Ini ceritanya sampun sering diceritakan ya, dulu orang-orang kafir kan senengane nantangi terus nang Kanjeng Nabi. Nantangi terus nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku dites saya terus. Jenengan kerak gampangane ngomong keramat mboten to Kanjeng. Duwe keramat apa? Wis dikai keramat ngene, ditunjukkan keramatnya Kanjeng Nabi, mukjizatnya Kanjeng Nabi seperti ini. Saya nggak percaya, saya minta yang lebih sampai pada titik di mana orang-orang kafir ahli Mekah menunjuk ke bulan, kemudian mengatakan kepada Kanjeng Nabi, andaikan kamu wahai Muhammad merupakan sosok Nabi yang hak, Nabi yang benar, niscaya kamu akan bisa membelah terhadap bulan ini. Kanjeng Nabi ditantang dikongkon belah bulan. Ya, Kanjeng Nabi langsung aslane Kanjeng Nabi diangkat ngeten. Diletakkan secara pandangan diletakkan di tengah-tengahnya bulan. Delon. Langsung dibelah Kanjeng. Seret. Terbelah beneran. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan non-muslim. Tak garis bawahi. Non-muslim. Kalau orang Islam kan mungkin bahasa kasar menggebu-gebukan hal tersebut karena cuma bermodalkan taklid kepada dawuhnya Kanjeng Nabi. Orang-orang non-muslim pun juga sudah membuktikan bahwa memang yang namanya bulan itu sudah terbelah. Ini lumayan banyak pembahasannya. Juga masih banyak teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula tu'aukum. Wong kafir niku Pak, donga itu tetap dungane diijabah kalian Gusti Allah. Jadi tidak lantas ya wong kafir dungane. Orang kafir pun ada sebagian yang doanya tetap dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di dunia dikabulkan doanya orang kafir. Makanya dulu itu diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Hasanat, ada seorang penyembah berhala. Dia itu menghadap kepada berhala sesembahannya. Kemudian dia berdoa di hadapan berhala sesembahnya seraya berkata, ya Somad ahisni. Kenapa bacanya? Ya Somad ahisni. Asalnya dia itu pengen mengucapkan ya Sonam. Sonam itu maknanya kan berhala. Ya Sonam. Asalnya kepingin mengucapkan ya Sonam. Wahai berhala, tolonglah diriku. Atine kepingin ngomong ngono. Tapi yang terucap di mulutnya adalah napa? Ya. Tapi yang terucap di dalam mulutnya adalah ya Somad. Sifatnya Allah Ta'ala adalah As-Somad. As-Somad itu maknanya zat yang menjadi tujuannya para orang-orang. Ya Somad, wahai sosok yang dituju. Akhirnya Allah Ta'ala karena mendengarkan penyembah berhala itu berdoa dengan kalimat ya Somad ahisni,
Maka Allah Ta'ala langsung berkata kepada malaikat, wahai malaikat, itu ada seorang hambaku yang memanggilku, meminta pertolongan, tolong dia. Malaikatnya protes, ya Allah, dia itu sebenarnya pengen ngomongnya itu ya sonam, cuma mulutnya terpeleset menjadi ya somat. Hanya Allah Ta'ala berkata bahwa walaupun dia mengucapkan namaku berupa ya somat hanya secara tidak sengaja, hanya secara kepleset, tetap saja karena dia sudah menyebut namaku, maka dia berhak untuk mendapatkan pertolongan seperti yang ada di dalam doanya. Lagi ingatan ya. Ingatan. Jadi memang diceritakan dengan lagi ayatolabukum minallah raf asyada'id wa antum tata'allakuna bi astaril Ka'bah. Ceritanya orang ahli Mekah dulu itu, penduduk Mekah itu panjang anu tenanan anjen meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala sampai bergelantungan dengan tirai-tirai Ka'bah. Wah, ngomong kafir, masih kafir sih percaya karo Gusti Allah. Wah, wong zaman biyen niku masih kafir iku sih percaya karo Gusti Allah, percaya. Walaupun mereka menyekutukan loh ya. Pun laula du'akum, terus sehingga Allah Ta'ala benar-benar menghilangkan sebuah ujian-ujian dari mereka. Faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Bagaimana mungkin fa kaifa ya'ba'u bikum? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala itu memperhatikan kalian semua? Waqad kadzabtum ar-rasula wal Qur'an. Kalian telah menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Qur'an. Sangat tidak pantas untuk mendapatkan sebuah perhatian. Fasawfa yakunu ayil adabu lizaman. Maka kalian akan bertemu dengan siksaan yang senantiasa terus menetapi, ay mulaziman lakum fil akhirah, ay mulaziman lakum fil akhirah, yang akan terus menetapi kalian semua di alam akhirat, ba'dama yahullu bikum fid dunya, setelah kalian mendapatkan siksaan di dunia. Perubahan apa? Faqutila minhum yauma badrin sab'una. Orang-orang kafir pada zaman dahulu itu mendapatkan sebuah siksaan berupa terbunuhnya 70 orang di waktu perang Badar. Wong betung boleh zaman biyen akeh lho. Wong biyen se titik kok popularitas. Itu popularitas apa? Apa? Bukan minoritas, apa? Jumlah banyak orang itu namanya apa? Populasi, popularitas. Popularitas lah terkenal ya, Pak ya. Populasinya orang-orang zaman dahulu itu masih sangat sedikit, sehingga jumlah terbunuh 70 itu wis wakeh. Wa jawabu laula tala alaihi ma qablaha, dan jawabnya laula itu sudah ditunjukkan oleh kalimat yang sebelumnya berupa ini kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Wa dari yang diterangkan ketik wa ulaika wa ba'dahu khabaru ibadir rahman al-mutada. Lafaz ulaik dan juga lafaz yang setelahnya itu merupakan khabar daripada lafaz ibadur rahman yang menjadi mutada. Pun ini sampun surat Al-Furqan. Menjing insyaallah dilanjut surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara tasimim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Surat Asy-Syu'ara ila huna wallahu a'lam bissawab.